Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos adalah penduduk Tekoa, sebuah kota kecil yang terletak kurang lebih 16 km di sebelah selatan Yerusalem. Amos itu bukanlah nabi yang profesional atau tidak seperti Yesaya, Yeremia yang sudah diutus dari awal, tapi dia itu golongan orang biasa. Dia kemudian tidak pernah mengecap pendidikan untuk persiapan nabi atau sekolah-sekolah rohani, tapi dia itu seorang peternak dan pemungut buah ara. Lalu kemudian dia dipanggil menjadi seorang nabi. Dia menyampaikan ini 2 tahun sebelum gempa besar. Kalau sekarang kan 2 tahun sesudah gempa besar. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya ingin tahu dulu bagaimana cara jemaat atau cara kita mencari Tuhan. Ini dulu. Bisakah ada yang menjawab bagaimana cara kita cari Tuhan? Ada yang menjawab, silakan. Carilah Tuhan. Bagaimana kita cari Tuhan? Ya? Makanya kita tidak hidup. Karena kita tidak tahu cari Tuhan. Pribadi saya adalah milik Tuhan, maka kita pasti cari Tuhan. Ini dulu penting sekali. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Karena selama ini Tuhan yang mencari kita. Sekarang kita harus menemukan bagaimana cara kita mencari Tuhan. Karena itu yang membuat kita hidup. Cari pengetahuan 5-10 tahun, bahkan lebih dari itu meninggalkan keluarga dan orang tua. Saya itu umur 13 tahun sudah tinggalkan orang tua. SMP harus di tempat lain. Saya sudah SMP pindah untuk STM. Saya sudah STM harus pindah lagi untuk kuliah. Jadi waktu saya bersama dengan orang tua hanya 12 tahun pertama. Lalu kemudian waktu saya berhenti sebentar karena gagal di UKI Paulus, tidak pernah pergi kuliah. Saya kembali kampung selama 2 tahun. Saya sudah itu pergi lagi kuliah. Jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak waktu saya berada di luar daripada bersama dengan orang tua. Itu cari ilmu. Saya sudah selesai kuliah, teman-teman sudah jadi pendeta, masih menjadi pemain bola. Sana kemari tidak tentu arah. Teman-teman sudah mau pensiun, kita baru menjadi pendeta. Cari ilmu, atau carilah ilmu ke negeri jiran sejauh-jauh mungkin tuh. Orang ada tulisan begitu. Betapa berusaha banyak orang mencari ilmu. Anak-anak kita sudah sampai di Jepang cari ilmu. Lalu sejauh apa kita mencari Tuhan? Resiko menjadi seorang nabi. Kalau kita membaca Amos, Amos ini sangat terkenal dengan Amos 5 ini sangat terkenal. Karena dalam Amos 5 itu diungkapkan bahwa aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Itu yang paling terkenal di Amos 5. Tapi sebelum itu saya hendak menjelaskan kepada kita bahwa Yesaya 55 ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini yang perlu kita jelaskan dulu, kita luruskan dulu. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos juga menjelaskan begitu sebelum gempa, 2 tahun sebelum gempa, bahwa kemudian terjadi peristiwa yang serius, bahwa bangsa Israel itu dalam pimpinan dalam pimpinan Rehabeam, pertanian memang maju sekali, tetapi terjadi penindasan oleh tengkulak terhadap orang-orang yang bertani. Sehingga kemudian muncullah Amos dari kalangan mereka.
Carilah Tuhan maka ia akan berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini perlu dijelaskan sehubungan dengan tema ini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau kita tidak mengerti dua bagian judul dan yang saya kutip ini, maka kita memang sulit menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita itu, kenapa di judulnya ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita itu nanti cari Tuhan saat Tuhan sulit ditemui. Saat Tuhan sulit ditemui. Kapan saat Tuhan sulit ditemui? Saat kita sedang dalam masalah, kita merasa Tuhan sedang sulit ditemui. Maka bebas tahu pada saat ada waktu di mana benar-benar enak, enjoy, nikmat, kita tidak susah sekali menemui Tuhan. Makanya pada saat dia dapat ditemui, cari Tuhan. Kita lebih cenderung mencari Tuhan pada saat susah. Nanti masuk rumah sakit baru, dewata, atau lagi sakit-sakit, aduh, nanti ada masalah-masalah besar baru kemudian Tuhan kita upayakan untuk kita temui. Tapi kapan waktu yang ideal? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya pada saat Anda sehat, jangan nanti sakit. Pada saat lagi kuat, pada saat masih stabil, pada saat masih fresh, cari Tuhan. Maka hubungan dengan Tuhan akan nikmat. Ungkapan dari Nabi Amos ini dalam keadaan bangsa Israel yang melakukan penyembahan tanpa makna. Makanya kalau kita membaca Amos selanjutnya, dia akan berkata, aku membenci, aku menghinakan pelayaanmu, karena semua dikerjakan hanya pada formalitas saja. Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa ibadah itu kerja, aboda. Makanya sebenarnya banyak orang yang mengeluh beribadah, mencari pengkhotbah yang pendek saja khotbahnya, merindukan pengkhotbah yang bisa buat ketawa ke TV. Kenapa? Karena belum potong sudah bosan. Padahal sebenarnya dari 6 hari kita tumbuh pergi di kebun, harusnya pada hari Minggu juga kita tumbuh pergi di gereja. Dengan begitu namuilah sangat luan tahu. Kalau memang persiapan itu bagus, maka baguslah seluruh sistem dalam peribadahan itu, dan nikmatlah ibadah itu sendiri. Maka di Palakau Baba asal mak gereja mi tahu. Saya akhirnya katakan bahwa yang tidak bisa gereja jauh dosa gereja. Apa gunanya kamu ada di gereja tapi hatimu ada di padi? Apa gunanya kamu di gereja tapi hatimu ada di bar, berpikir tentang minum bir? Saya katakan di selalu Pangkang dan Tepuk 3, lebih baik kamu di bar dan hatimu ada di gereja. Mereka keberatan, tapi ya silakan pilih yang terbaik. Kalau masih ada yang baik, kalau masih ada yang benar, kalau masih ada yang lebih kudus, yang kamu bisa lakukan di luar dari pergi bergereja, lakukan itu dulu. Lebih lama pia pula ini pandita ke kampai nak baneku aka dena daripada lebar nama gereja. Lakukan itu dulu, karena sia-sia ada di sini kalau hatimu di sana. Ini kedewasaan. Ini kita sudah harus pada titik kedewasaan, dewasa dalam persekutuan. Kalau sisa tenaga kita datang di sini, kalau dengan sisa tenaga kita datang di sini, maka baru fotum saja kita sudah pasti menjadi lesu, pasti menjadi loyo, pasti menjadi tidak kuat untuk berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Maka diterima duka berkat walaupun tidak berdiri. Mari kita berdiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam 10 hukum. Saya kira tanpa berdiri juga kita tetap taat pada 10 hukum. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah jangan sisa tenaga kita yang kemudian menjadi bagian kita bawa di sini. Di sini kita harus datang dengan hati yang gembira, bukan formalitas. Sisa tenaga jangan dipakai untuk persekutuan. Sisa tenaga dipakai untuk tidur. Jadi kalau memang capek, makanya jangan terlalu capek. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah diukur itu. Jangan supaya jangan terlalu capek pada hari Minggu. Kenapa? Karena ya pengkhotbah yang disalahkan, pemimpin ibadah yang disalahkan. Walaupun hanya 10 menit, tapi karena memang sudah capek dari awal, akhirnya kembali dalam kesia-siaan. Semua menjadi asal-asalan. Ibadah tidak menjadi program utama dalam kehidupan banyak orang. Kalau ibadah memang sudah menjadi program, pasti pagi-pagi saya melihat banyak orang sudah pergi di kebun. Tapi kalau hari Minggu masih banyak juga yang terlambat. Kenapa? Karena memang tidak menjadi program. Sekiranya itu menjadi program, pasti bangun subuh. Laleba tahu musaram be. Dengan begitu pasti kita bangun subuh untuk hal itu. Tapi kita melihat semuanya menjadi sesuatu yang tidak diprogramkan. Untuk itu, di dalam pelayanan saya untuk beberapa dekade ke depan, saya katakan hati yang berbicara.
Kita membangun persekutuan ini secara nikmat, kesadaran dari hati, bukan karena malu sama pendeta, bukan karena malu sama majelis gereja lalu bergereja atau bersekutu, tetapi sungguh-sungguh lahir dari diri sendiri, sungguh-sungguh lahir dari dalam jiwa kita ini. Kalau engkau mencari Tuhan, bukan dicarikan, bukan dikejar-kejar, bukan dimarah-marahi baru pergi gereja, tapi sungguh-sungguh sudah harus lahir dari keputusan final setiap orang. Dan ketika kita gereja tidak bersoal bahwa panjang pendeknya sebenarnya bukan lagi urusan orang percaya. Kalau orang percaya benar-benar memulai ibadah itu sampai akhir. Ada yang baru warta, pelan-pelan, sebentar lagi kita tabisan. Ada kalau sekarang mungkin karena masih panas, saya kita bilang ya apa boleh buat pendeta harus pulang kalau sudah panas. Ada yang baru warta, ambil kesempatan untuk pelan-pelan jalan samping pulang ke rumah. Untuk apa datang gereja dengan cara demikian? Mengganggu teman-teman yang lain. Saya takut bahwa kemudian kita pada ujungnya Amos berkata, aku membenci, aku tidak suka dengan perayaan dan ibadahmu. Betapa ruginya kita kalau semua yang kita lakukan itu menjadi satu yang tidak disukai Tuhan. Untuk carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bagaimana mencari Tuhan? Bukan hal yang mudah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, supaya dengan demikian kita bisa menikmati bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu bukan perjumpaan karena kita lagi sakit, bukan perjumpaan karena kita lagi butuh, tapi perjumpaan yang intim, sangat menjadi bagian yang sangat dibutuhkan. Sekiranya bahwa hari ini kita diajar untuk memahami bahwa tidak ada kehidupan di luar dari Tuhan. Untuk itu seluruh hal yang kita kerjakan karena kita mengerjakannya dalam hati yang sungguh, supaya berita dari Amos ini tidak datang kepada kita sebagai berita yang menakutkan. Mari kita membangun persekutuan yang indah, persekutuan yang lahir dari hati kita pribadi lepas pribadi, persekutuan yang bukan karena tertekan, persekutuan yang bukan karena orang lain, tapi persekutuan yang karena hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Selamat mencari Tuhan. Dan pertemuanmu dengan Tuhan akan membuat kamu hidup. Dalam proses bertemu dengan Tuhan, Amos hadir mengecam bangsa Israel dalam proses pertemuan yang asal-asalan saja. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin majelis gereja, mungkin pendeta Pasma akan menegur kita sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi jangan kita menjadi marah, tapi kemudian kita melihat itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita. Kita juga sebagai pelayan Tuhan, baik pendeta, diaken, penatua, dan pengurus-pengurus kategorial yang lain. Resiko memang menjadi seorang nabi. Stefanus dilempari sampai mati. Kalau kita mendengarkan cerita Petrus disalib terbalik karena bukti bahwa dia malu mau disalib berdiri, karena Yesus yang dia pernah khianati itu disalib berdiri. Tidak pantas dia kalau kepalanya di atas mau disalib seperti Yesus, karena dia sangat merasa berdosa, maka dia meminta bahwa salibkan saya dengan kepala di bawah, supaya membuktikan bahwa betapa jahatnya saya. Resiko menjadi seorang nabi. Marilah kita terus berusaha mencari Tuhan. Dan kita yang dipakai Tuhan untuk menuntun umat ini, dipanggil untuk mengoreksi diri kita juga sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Apakah kita sudah melakukan yang benar? Jangan sungkan menegur pendeta untuk hal-hal yang membuat ibadah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sungkan untuk menegur majelis gereja dan pengurus kategori yang lain jikalau ibadah kita tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan berjalan, karena seperti Amos lahir dari pemungut buah ara, lahir dari peternak dan menjadi nabi. Demikian kita juga semua dipanggil menjadi nabi. Kapan kita menjadi nabi? Ketika suara kita menyerukan hal-hal yang benar. Amin.